Halo Indonesia, selamat datang kembali di channel Vlogger GW. Masih bersama saya Wasis Babi. Video kali ini saya akan menceritakan kemarin di beberapa waktu yang lalu di medsos itu saya melihat tayangan video dari Megawati Hangestri, bukan Megawati apa PDI ya. Kan dunia voli kita Indonesia itu lagi ngetren dengan kemunculan Megawati Hangestri, pemain bola voli putri yang sangat hebat sampai disebut Megatron karena memang pukulannya bagus, pemainnya bagus gitu. Saya itu bukan bukan apa pecinta olahraga, bukan penikmat olahraga, bukan olahragawan. Jadi eh, kadang saya tidak bisa menjelaskan sesuatu tentang olahraga gitu ya. Cuman karena melihat penampilan gayanya si Mega ini sesuatu yang menarik gitu loh. Seneng lihat lihat dia main dengan apa kelincahannya dengan skillnya, insting dia di lapangan, cara mainnya itu memang bagus sekali. Nah, uh, kemarin itu kan beberapa hari yang lalu itu kan Megawati kan pulang ke Indonesia, main di Liga Indonesia. Saya nggak paham ya apa urutan apa permainannya itu apa sistem permainan di situ liga-liga atau apa itu. Nah, yang menjadi sorotan bagi saya yang apa eh, menarik perhatian saya itu kan ada yang gini. Ya Indonesia kan biasalah komen-komen netizen plus 62 konokai yang kadang ngawur gitu, membuat membuat apa eh, penganalisaan atau pemberian kesimpulan. Kan waktu itu ada ngomong mainnya di Korea bagus, di Indonesia mainnya malah nggak bagus. Apa jawaban netizen? Saya kadang-kadang jengkel lah ngomong orang-orang seperti itu. Katanya masalah uangnya lebih apa mahal di sana. Kalau di Indonesia mainnya setengah hati. Ada yang ngomong karena eh, yang apa itu sengaja dibuat untuk menjatuhkan Megawati karena Megawati menjadi apa ya tidak pernah diberi umpan bola sehingga dia tidak bisa maksimal, ada yang seperti itu karena apa ya rata-rata itu negatif gitu loh pemikirannya itu. Saya mikir ya kita melihat hal sederhana seperti itu, analisa kita, analisa banyak di antara kita, entah itu yang masyarakat bawah, kan masyarakat bawah itu sudah ya sudahlah kita nggak orang yang menengah atas, orang yang di pemerintahan, orang yang katanya akademisi, kadang-kadang apa ya pemberian kesimpulan sederhana seperti itu kadang-kadang terlalu ngaco gitu loh pemikirannya, pendapatnya itu. Analisanya itu analisa apa ya? Kalau saya melihatnya justru begini gitu loh. Uh, kan saya pernah lihat wawancaranya si Yola kalau tidak salah, Yola Yuliana ya kalau tidak salah, pemain voli juga kan. Uh, Waktu itu kan ditanya, apa nggak kepingin bermain di luar? Ya kepingin, tapi gimana? Tinggi saya tuh kurang. Jadi kalau tidak salah, saya mungkin kalau salah mungkin mohon dikoreksi. Jadi kalau Yola itu tingginya 180, Megawati 185. Nah, syarat yang diambil oleh Korea itu adalah 185. Kayaknya di Indonesia itu ada ya satu yang sama dengan apa tingginya melebihi Megawati, kayaknya ada perempuan siapa itu ada kayaknya. Saya nggak terlalu hafal, saya hanya melihat dari tayangan itu hanya postur-postur kalau ini kelihatan lebih tinggi. Satu itu. Kedua, orang Korea ini kan
sudah berpengalaman sehingga dia memilih memilih orang itu kan melihat skill mereka itu, peradaban pemikirannya, pemahamannya, pengalamannya itu sudah jauh dari kita sehingga dia tuh bisa oh ini lebih ini cocok sehingga dia diambillah si Megawati ini. Kenapa bermain di Korea itu Megawati menjadi maksimal? Ya karena dia berada di lingkungan yang tepat, sparring partnernya itu pas. Teman-temannya juga sama-sama tinggi, posturnya, skillnya, pelatihnya. Jadi enak karena nggak jomplang gitu loh. Kalau di Indonesia itu kan ada yang di bawah tingginya itu di bawah Megawati, ada yang hampir sama dan kalau di Korea itu kan hampir-hampir sama lah. Paling rendah itu kan 185. Selebihnya kan di atasnya itu. Sehingga dengan posisi net yang ini nggak terlalu jauh dengan tinggi net, otomatis sudut pandang, pemaham vision atau ruang lingkup pandangan, gerak itu kan nanti lebih enak karena sama. Kalau terlalu rendah itu nanti temennya itu melihat ini kan juga susah ke temannya ini. Jadi refleksnya karena sudut mata kan ke atas gini kan agak susah gitu. Dan main volley itu kan posisi bergerak cepat itu loh. Kalau dalam pergerakan cepat kita masih mikir, ya habis. Kamu naik pesawat, kalau bawa mobil kecepatan hanya 100 kilometer per jam, kamu masih mikir ini dan itu, nabrak, naik pesawat, ini harus begini, kamu masih mikir, ya lepas itu. Karena kecepatan tinggi, sama di permainan tadi, dengan kecepatan tinggi, kalau kita masih mikir ini dan itu, refleksnya itu nggak pas, ya kalah gitu loh. Nah, analisa-analisa orang-orang kita, teman-teman kita, itu kadang-kadang terlalu dangkal itu, melihat Megawati nggak bermain maksimal, dianggap ada yang bilang itu memang sengaja untuk menjatuhkan Megawati. Ada yang bilang karena dia mainnya itu lihat bayarannya kecil jadi main. Ya enggak juga loh. Kalau orang itu sudah terbiasa seperti itu, saya enggak ini ya, saya enggak bukan ada hubungannya dengan Megawati tidak. Tapi kita hanya melihat dari sisi psikologi seseorang. Kalau orang itu memang sudah memang keahliannya di situ, dia kan nggak mungkin mau mau meremehkan sesuatu, mengerjakan sesuatunya itu dengan dengan santai itu yang enggak lah. Karena apalagi itu sebuah pertandingan besar, ya pasti dia juga kepengen maksimal, tetapi sparring partnernya, temannya yang ininya kan nggak mampu mengimbangi permainan dia, sehingga ya permainan itu tidak maksimal. Dan ini sama seperti yang saya katakan di video sebelumnya tentang Pak Habibie. Pak Habibie itu orang hebat gitu. Di luar negeri itu karena ketemu sparring partner yang pas, ya dia maksimal. Di Jerman ya sangat dihormati karena pemikirannya ininya hebat. Karena teman-temannya bisa ngimbangi. Nah begitu di Indonesia tidak ada yang bisa mengimbangi, ya hancur dia. Ini yang pemahaman-pemahaman sederhana, analisa sederhana yang kadang-kadang kita itu salah menganalisa yang bawah. Jadi di Indonesia itu ya, ibarat sekolah itu sudah campur aduk ini pola pikirnya. Ada yang masih TK, pola pikir TK, ada pola pikir SD, pola pikir SMP, pola pikir SMA hingga sarjana atau dosen atau doktor atau profesor. Ini semuanya campur dan semuanya berbicara dengan sudut pandang masing-masing yang semuanya ini mempertahankan argumen masing-masing tetapi tidak pernah menyatukan pemahaman. Yang ya akhirnya ya yang ini analisa ke sana, ini analisa ke sana tetapi nggak ada pernah satu pemikiran bagaimana menyatukan pandangan pemikiran itu. Sehingga ya kerebutan-kerebutan hari ini
terjadi gitu loh, yang memang awalnya itu kita salah dari awal dan tidak menyadari kesalahan itu, yang ada yang memahami tetapi tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, ada yang bisa menyelesaikan. eh, jadi kadang-kadang orang itu tidak paham teorinya tapi caranya begini, ada seperti itu. Jadi kalau orang luar itu kan rata-rata itu kan sudah terbiasa untuk hidup disiplin, atau orang-orang yang orang luar lah, yang sukses di luar, yang sudah peradabannya maju itu karena mereka mereka sudah terbiasa menjalankan sesuatu sudah berdasarkan teorinya dulu, ada dasar teorinya, ada ininya, apa ya, kerangka-kerangka kerjanya itu sudah dijalankan sesuai aturan mainnya, tinggal dan pelaksanaannya. Jadi kalau istilahnya itu teorinya 10 ya prakteknya harus 10 gitu, harus sama. Nah, jadi segala sesuatu harus sesuai ininya. Karena mereka itu sudah terbiasa disiplin menggunakan sistem itu sehingga ya terukur gitu loh. Kalau membuat sesuatu anggarannya sekian, uangnya sekian, yang pengertian ini sudah terukur. Jadi begitu menjadi produk ya jadi gitu loh. Dan mereka sudah terbiasa berpikir seperti itu. Peradaban mereka sudah sudah terlatih, dan kita masih belum, dan kita sebagian masih campur aduk, pemahamannya itu tidak sama. Nah, yaitu tadi yang satu SD, satu TK, satu sarjana ini enggak campur aduk, tidak menemukan satu titik temu. Dan semoga eh, video di channel saya ini, saya berharap saya bisa menyatukan pemahaman pemikiran yang tadi itu bisa menjadi satu pemahaman, biar apa ya menjembatani, karena yang profesor ngomongnya ya terlalu tinggi, nggak nyampur di bawah, yang bawah kekeh dengan pandangannya karena dia melihatnya dari sisi bawah. Yang atas juga gini, ini bagaimana kita membalancekan, kan, menyeimbangkan pemahaman semua masyarakat itu, agar kita itu kehidupan kita juga balance juga gitu loh, nggak jomplang seperti hari ini, ruwet, nggak teratur, terus nggak terarah, yang seharusnya kita dengan kondisi kondisi sumber daya alam, kondisi masyarakat yang eh, seperti ini, kita tuh seharusnya bisa dinamis, bisa lebih maju, lebih sukses, bahkan mungkin lebih bahagia, tetapi enggak juga. Dalam prakteknya kondisinya seperti ini, carut marut ini, ya kalau mungkin saya membuat analisa, kondisi hari ini tuh hampir mirip dengan kondisi 98 ya, krisis juga. Ya alhamdulillah hari ini kita bisa teredam, nggak semoga lah, nggak, jangan sampai terjadi chaos lagi, sudah selesai masa lalu. Hari ini yang protes-protes silah ya, janganlah terlalu anarkis, jangan tersulut. Jadi hampir sama kondisinya. Kenapa dulu itu mudah tersulut? Ya karena waktu itu pikirannya itu nggak ada yang memecah, nggak ada kemana-kemana, itu nggak ada, sehingga orang itu disulut emosi. Hari ini teknologi sudah semakin berkembang, peradaban dunia sudah berkembang, sehingga orang itu ya kalau dulu itu nggak punya, sebenarnya orang nggak miskin-miskin amat lah, ya masih bisa makan, tapi karena nggak punya hiburan, akhirnya mudah terprovokasi karena pikirannya tuh apa nggak bercabang. Kalau hari ini sudah punya HP, punya motor, punya mobil, yang bisa traveling, bisa kemana-mana. Akhirnya pikirannya tuh nggak hanya sepaneng satu tempat itu. Zaman dulu orang itu anaknya buahnya itu bukan karena sampai membuat filsafah banyak anak banyak rezeki, bukan karena ya, memang dia nggak punya hiburan. Habis maghrib nggak kemana-mana, ya yang namanya suami istri ya mainnya ya, enaknya hiburannya ya di situ, ya udah gitu loh. Tahu-tahu beranak lagi, besok gitu beranak lagi, karena nggak ada hiburan, Pak. Pikirannya tuh nggak ada yang
nggak terpecah gitu. Hari ini ya sudah ada hiburan untuk ke sana ke sini, pemikirannya sudah apa, informasi yang masuk di otak itu sudah banyak, sehingga itu juga mampu meredam hal-hal yang sebagian juga negatif itu. Ya meskipun kehidupan itu tetap aja sama seperti bumi di sini digali menjadi lubang, di sana menjadi apa, tumbuh seperti gunung, terus ini gunung dirubah ya juga apa, terus lah apa, berlubang berisi berlubang sama apa, gali tutup lubang gitu kan. Karena ya apa, akhirnya pindah lagi ke lainnya gitu. Ini dibuang memunculkan yang di sana, tumbuh lagi di sana. Kehidupan seperti itu, min plus itu sudah saling beriringan, tetapi ya semakin peradaban manusia, pemikiran manusia jauh lebih baik, segala sesuatunya juga menjadi lebih terarah dan lebih dinamis. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga diterima. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap menjadi orang Indonesia yang hebat untuk masa depan.